Berbanyak sapnya kelas 3, berbanyak sapnya, jangan ke belakang, berbanyak ke sana. Berbanyak itu sapnya. Tambah lagi sebelah kiri sana. Kelas 3 tambah lagi sapnya. Lagi kelas 2 ke kiri lagi. Kelas 2 ke kiri lagi. Kelas 2 lagi ke kiri lagi. Uh, 5 menit lagi kita mulai. Bagaimana bendera sudah siap? Pimpinan pasukan Raisul Marsam siapa? Man Raisul Marsam? Gazi mana Gazi? Oh, kelas 3 semua ya, 3A. Ya. Mana Gazi? Ya, Gazi sudah ada. Siapa di kelas 2? Oke, ada. Satu kelas 3, kelas 1. Oke. Siapa? Pelaksana upacara sudah siap? Bendera siap? Oke, bendera siap ya? Iya. Oke, kita mulai. Upacara hari ini adalah wali kelas 9A. Kita mulai upacara. مراسم رفع العلم كل رئيس الصف يعد أعضاه لتسوية الصفوف. رئيس المرسم يحل محله المعين. تحية مشتركي المرسم لرئيس المرسم تحت رئاسة رئيس الصف كائن في الناحية اليمنى. رئيس المرسم كل رئيس الصف يقدم التقارير لرئيس المرسم. رئيس المرسم يصدر الأمر للمشتركين بالاستراحة.
مدير المرسم يسل في الميدان المرسم، وأمر رئيس المرسم بالمشتركين بالاستئذان. تحية مشتركي المرسم لمدير المرسم. إلى مدير المرسم. سيدان يون. سيدان يون. رئيس المرسم يقدم التقارير لرئيس المرسم مدير المرسم. Upacara Sang Merah Putih tanggal 9 November 2024 siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Raful Alam. Untuk Indonesia Raya semua menyanyi.
الدعاء للشهداء الذي قد بذل وجودهم وفقاد الدين والوطن والأمة تحت قيادة مدير المرسى. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk mengenang para pahlawan dan jasa pemerhati pendidikan yang telah gugur mendahului kita. Hening cipta dimulai. Selesai. قراءة النص مقدمة الدستور سنة 1945. مقدمة الدستور لجمهورية إندونيسيا سنة 1945. إن الحرية حق للشعوب ولذا يجب إزالة الاستعمار من هذا العالم لأنه لا يتفهم الإنسانية والعدالة ولأن حركة النضال لتحرير إندونيسيا قد وصلت إلى فترة زمنية سعيدة بسلام وعزة موصلة الشعب الإندونيسية إلى عتبة الدولة الإندونيسية المتحدة ذات الشهادة والعدالة والرفاهية بفضل رحمة الله القدير وبدافع سمو الأماني لأجل الحياة وقوانين حرة الإعلان الشعب الإندونيسية استقلالا وبعد ولتشكيل حكومة للدولة الإندونيسية ولتحقيق الرفاهية الشاملة ولرفع المستوى ذاك الشعب في الحياة والمشاركة في تنفيذ نظام العالم مبني على الحرية والسلام الدائم والعدالة الاجتماعية لاستقلال الشعب الإندونيسية في إطار دستور الدولة الإندونيسية على هيئة التنظيم الدولة الجمهورية الإندونيسية التي ترجع السيادة الشعب المدني على أسس الحرية الربانية المتفردة الإنسانية العادلة المهذبة ملة إندونيسيا الشعبية الممجدة بخدمة الشورى النيابية وتحقيق العدالة الاجتماعية للشعب الإندونيسي. قراءة المبادئ الخمسة يقرأها مدير المرسم ويتبع المشتركون. Pancasila. 1.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. قراءة النص إقرار الطلبة المعهد الحديث العلوم القرآن. Ikrar santri. Ulang, agak besar suaranya ikrar ini. Dan yang bagus ikrarnya. Semuanya juga ikuti dengan bagus. Silakan lagi. Ikrar santri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. 1. Bahwa saya akan selalu bertakwa kepada Allah, menghormati orang tua, dan berbuat baik kepada sesama manusia. 2. Bahwa saya akan selalu berusaha menuntut ilmu pengetahuan dan mengamalkannya untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. 3. Bahwa saya akan selalu memupuk ukhuwah Islamiyah dan memelihara kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 4. Bahwa saya akan selalu menjaga nama baik pesantren Pondok Imim dan jamaah umat Islam pada umumnya. 5. Bahwa saya akan selalu menjaga disiplin, mentaati hukum, dan tata tertib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalimatul mudiril barsad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wakil Direktur, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Wali Tholib yang sempat hadir pada acara hari ini, serta anak-anakku kalian yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan anugerahnya sehingga kita masih sempat hadir pada upacara kali ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan sebagai umatnya, semoga kita semua mendapat syafaat di hari akhir. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pelaksana upacara yang pada pagi hari ini telah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Dan tak lupa juga kepada seluruh peserta upacara yang telah melaksanakan atau mengikuti upacara ini
dengan tertib dan hikmat. Pada kesempatan ini, selaku pembina upacara, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian, pentingnya akhlak terpuji. Akhlak terpuji merupakan perbuatan atau perkataan yang baik yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk akhlak terpuji yang sebaiknya dan harus diterapkan yaitu perkataan yang sopan. Setiap perkataan yang kita ucapkan, yang kita keluarkan itu harus difikirkan baik-baik. Jangan sampai menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Kita juga harus selalu mengucapkan perkataan yang baik. Jangan selalu mengucapkan kata-kata yang tercela, kata-kata yang buruk, atau bahkan biasa Ibu lihat anak-anakku sering memindahkan kebun binatang di sekitarnya. Setiap berbicara menyebut jenis-jenis binatang. Itu harus kita hindari, kita jauhi. Bisa? Anak-anakku bisa? Insya Allah bisa ya. Selalu berkata-kata yang baik dan sopan. Lebih baik kita memiliki prinsip, lebih baik kita berkata yang sopan atau diam. Oke, akhlak terpuji yang kedua yaitu amanah. Amanah yang diberikan oleh siapapun harus kita jaga dengan baik. Kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan seperti itu, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhlak terpuji yang ketiga adalah, yang sempat Ibu sampaikan pada hari ini adalah jujur. Kejujuran dalam kehidupan sehari-hari harus kita terapkan. Kenapa? Karena dalam berinteraksi, apabila kita jujur, maka orang-orang senang dengan kita. Apabila kita tidak jujur, awalnya kalau misalnya kita jujur, mungkin orang akan percaya. Tapi pada saat kita ketahuan tidak jujur, maka lama-lama orang tidak akan mempercayai kita dan akan menjauhi atau bahkan memusuhi kita. Pada kesempatan ini juga, tidak lupa Ibu selalu mengingatkan tentang kebersihan. Baik kebersihan diri sendiri, kebersihan di dalam kelas, kebersihan di dalam asrama, maupun kebersihan di lingkungan sekitar. Kebersihan dalam diri sendiri perlu kita jaga. Kenapa? Agar virus, bakteri tidak bersarang di tubuh kita. Sehingga kita selalu merasakan jiwa dan tubuh yang sehat. Kebersihan di kelas, kebersihan di asrama, dan kebersihan di lingkungan sekitar harus selalu kita jaga agar kita merasa nyaman berada di tempat tersebut. Anak-anakku harus selalu membiasakan untuk berperilaku hidup bersih. Biasakanlah apabila melihat sampah untuk dipungut, diambil dan dibuang di tempat sampah. Apabila selesai mengkonsumsi atau makan makanan yang memakai kemasan, makanan, minuman yang berkemasan, jangan langsung dibuang di tempat kita makan, tetapi upayakan dibuang di tempat sampah. Di pondok kita ini tersebar tempat sampah di mana-mana, sehingga akan memudahkan kita untuk menjaga kebersihan. Apabila melihat sampah, buang di tempat sampah. Itu harus dijadikan kebiasaan. Dari kebiasaan akan timbul pembiasaan, sehingga pada saat melihat sampah, tidak enak rasanya kalau kita tidak buang. Tidak enak rasanya kalau kita melihat lingkungan kita kotor, kita tidak bersihkan. Ya, makanya kita harus selalu melakukan pembiasaan, membuang sampah di tempatnya. Hal terakhir yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan ini yaitu, insya Allah tidak lama lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester ganjil. Semua senang ya? Kenapa senang? Tidak lama lagi akan libur kalau sudah ujian. Tapi ingat Ki, jangan libur tak yang selalu dipentingkan.
Bagaimana cara melalui ujian itu? Selama ini kita sudah berproses kurang lebih 6 bulan. Saatnya kita melihat apa hasil dari prosesta itu. Disinilah kita akan melihat hasil dari apa yang sudah kita jalani. Anak-anakku yang memiliki tugas-tugas yang belum tuntas, tugas-tugas yang masih bermasalah, silakan dihubungi Bapak Ibu gurunya untuk menuntaskan nilai-nilai yang masih bermasalah. Jangan sampai karena nilai tak yang bermasalah, kita terhambat dalam pelaksanaan ujian akhir semester ganjil. Karena perlu diperhatikan bahwa salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester itu adalah semua nilai-nilai tidak ada yang bermasalah. Baik itu nilai di dalam kelas ataupun nilai-nilai di asrama. Oke, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin sudah terlalu panjang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ولك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلا ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رئيس المرسم يقدم التقارير لمدير المرسم بأن مراسم رفع العلم قد تم تنفيذها. Masalah telah selesai. Siap, keluarga. Tahiyatul Mustarikin al-Marsam لمدير المرسم. Iya, diri masa. Naikkan. يسمح لمدير المرسم بمغادرة الميدان المرسم. انتهاء المرسم والسماح للمشتركين بترك الميدان المرسم.